Yang ini tadi. Kayaknya punya saya udah penuh kalau ada yang mau. Tapi kan punya ini mah nggak perlu pakai laptop ya. Ya, oke. Dah, sekarang ganti pada kuliah. Ganti menyimak ya. Oke. Belum. Hah? Kenapa nggak bisa? Ini saya masuk di entar. Nih, 845 6197 0372. Passwordnya 323313. Oke. Ya, kita sekarang tentang hidrobiologi dan kita bicara infiltrasi. Sumber air dari infiltrasi adalah ini kan, precipitation kan? Ya, hujan yang tadi kamu olah itu kan? Nah, ya, tapi tadi kamu eh, baru bisa menyebutkan ya. Oh ternyata belum bisa menyebutkan. Baru tahu oh ternyata kalau semakin banyak hari hujan maka curah hujannya akan semakin banyak. Nah, ketika di sini di dalam hidrogeologi ini artinya apa? Semakin besar curah hujan, semakin banyak hari hujan, maka gitu ya, muka air ini atau air tanah akan semakin banyak. Kan itu kan teorinya ya. Tetapi ternyata gitu ya, dalam kenyataannya kita secara geologi kan, kalau hidronya udah kita pelajari, ya udah ganti, ya, baru sadar ternyata jumnya udah ganti. Oke ya, apa? Karena kita sekarang hidronya tadi kita pelajari. Sekarang kita bicara geologinya. Ya, artinya apa? Ketika hujan terjadi, maka masuknya air ke dalam tanah akan sangat tergantung pada kondisi geologi. Tadi kan udah yang berantem udah. Laptopnya jatuh ya, jangan sampai jatuh ya. Jadi di geologi teknik tadi kan kita bicara jenis-jenis batuan ya. Nah ini kita coba lihat lebih lagi. Intinya ya, poinnya adalah ini kata kuncinya. Less infiltration in non-porous soil and rock. Jadi infiltrasi akan kecil pada litologi yang tidak porus ataupun spektral ataupun batuan, dan akan lebih banyak infiltrasi pada batuan dan tanah yang lebih poros. Itu poinnya ya. Jadi nanti ketika mau kan tetapnya kita membuat perbandingan ya. Hujannya sama-sama besar, tapi kenapa di sana air tanah lebih banyak, di sini tidak? Ya, berarti kondisi geologinya. Oke. Nah, apa itu infiltrasi? Ya, infiltrasi adalah proses masuknya air ya ke dalam lapisan tanah. Ya. Nah, itu kalau masuk ke dalam tanah. Pertanyaannya, sudah masuk ke dalam tanah, karena dia punya gravitasi, maka dia akan bergerak. Kan? Dia akan bergerak kan? Air itu bergerak ya. Ya. Dia akan bergerak nih. Makanya itu yang disebut dengan perkolasi. Nih, bergeraknya air dari kiri ke kanan ya. Itu kan kemarin kalian sudah buat peta topografi ya. Nah, itu nanti kita bisa buka bagaimana cara buat aliran airnya. Tapi kita bisa dulu apa namanya? Infiltrasi minggu depan yang offline kita bicara
uji pompa. Nah, yang online-nya baru kita buat peta aliran air tanahnya. Ya, sebelum kalian ke Katam, berarti tanggal kan kalau minggu depan tanggal 7 ya, 6, berarti kan 13 kan? 13 itu yang lain kan? Karena 14-nya pemilu. Terus 30 ya, 20. Nah, kita lihat itu persiapan di Katam. Karena nanti banyak melakukan poin-poin. Oke. Nah, jadi masuk kemudian dia akan berkorelasi. Jadi definisi korelasi itu kalau kita mundur ke sini, ya, kan air masuk ke sini. Ya. Nah, untuk bergeraknya ini disebut dengan perkolasi. Pergerakan si air tanah tadi. Ya. Oke. Ini fisikalnya dulu ya. Nanti baru kita bicara di sisi matematikalnya. Ya. Jadi dia akan bergerak, dia masuk ke dalam tanah tadi itu. Oke. Nah, kemudian karena kita kan bicara volume kan, tadi hujan milimeter kan, ya. Berarti kalau masuk ke dalam tanah, pertanyaan apakah semua masuk atau tidak? Berarti kita bicara wadah. Yang di bawahnya kan, wadahnya aspek geologi tadi itu. Jadi yang disebut dengan kapasitas kan, oke, ya. Oke, ya. Yang kita sebut dengan kapasitas infiltrasi. Nah, jadi yang kita bandingkan, yang kita bandingkan kenapa? Ketika infiltrasi terlampaui, maka akan mengalir di permukaan. Kita sebut dengan surface water. Yang saya katakan ketika hujan, ya hujan air tidak tergenang kan? Tapi lama-lama hujan makin deras, lama-lama terjadi genangan. Genangan dulu belum banjir, mas. Baru hujan baru banjir kan? Kan itu kan, jadi hujan, air kan kalau perhatikan depan rumah ya, hujan kan hujan, terus satu kan, lama-lama basah dulu. Makin lama karena ketika dia jadi air permukaan, artinya apa? Kapasitasnya itu sudah terlampaui, sudah lebih, makanya kita sebut dengan kapasitas infiltrasi. Ya. Jika I lebih besar, maka gitu kan, jika gitu kan. Nah, I itu adalah set of rainfall. Data curah hujan yang tadi kita gunakan. Nah, tapi ngitungnya bukan seperti itu, nanti ada lagi cara ngitungnya. Kan kita bicara rate of rainfall. Rate itu laju. Ya. Kalau tadi kan baru jumlah hari hujan kan? Ya kan? Jumlah semua kan? Jumlah hari hujan, jumlah curah hujan, sama maksimum kan? Belum bicara laju kan? Baru jumlah. Ya. Kalau jumlah itu berarti jumlah di atas ketika sama dengan jumlah di bawah masuk semua. Ya. Jika jumlah di atas lebih besar daripada jumlah di bawah, kan ruang, kita bisa ruang. Ya, ruang hujan itu kan, ya kamu bayangkan kalau punya wadah kan, sama hujan turun gitu kan. Tuh. Nah, kalau yang saya hitung tadi adalah jumlah curah hujannya kan, kemudian dimasukkan ke sini. Oke, ya. Sederhananya, ketika jumlah ini besar, terhadap ini maka dia akan melimpah. Tapi tadi ingat, setelah infiltrasi ada istilah perkolasi. Ya, artinya apa? Yang masuk ini dia akan berpindah, bergeser kan ke sini, sehingga ada ruang baru lagi kan. Jadi hubungannya tidak hanya yang masuk, tidak hanya yang datang dari masuk, tapi yang sudah masuk pun dia akan bergeser karena ada gravitasi kan, bergeser tempat lain. Jadi hubungannya sekarang tidak bisa lagi ya, kayak berpikir kan, terbayang kan, tidak bisa lagi membayangkan ketika curah hujan besar, internet juga besar. Tidak, karena ada yang bergeser. Ya, munculnya genangan, artinya ya, dia belum sempat berpindah perkolasinya. Makanya kemudian kalau kita bandingkan di daerah yang datar, itu lebih sering terjadi genangan, ya, karena dia tidak sempat berpindah, keburu datang lagi, ya kan? Tapi kalau dia miring, ya, kan ada gravitasi, ya. Coba lihat, bandingkan. Ini apa? Physical thinking-nya, ya. Kalau dia datar, itu lebih mudah terjadi genangan. Karena apa? Pergerakannya, hiperkolasinya itu lambat. Tapi kalau miring, ya,
Ya, mudahnya kalian masuk dijajarin terus dimasukin ya di atas tambahan lagi. Untuk bergeser ini kan lambat. Tapi kalau kalian di main kotak, begitu kalian turun, pasti kalian akan melorot kan. Yang berikutnya akan masuk terus ya. Tapi kalau datang begini, lubangnya kecil, sekian menit, ini yang datang terus, belum tentu keluar semua dong ini. Itu filosofinya. Jadi perkolasi ini tadi yang mempengaruhi besaran infiltrasi. Apa saja yang kita lihat satu per satu. Oke. Nah ini Bu Dani nanya lagi. Oh, oke. Karena di bawah ruangannya dikunci. Saya bilang 12 lupus saya baru turun. Oke. Nah, jadi ya karena apa tadi miring yang kedua ya ada yang disebut dengan dry sama moisture, lembab. Kalau mudahnya apa? Kalau habis musim kemarau begitu hujan itu banyak air yang masuk kan. Tapi kalau hari sebelumnya hujan, hari ini hujan yang masuk lebih sedikit. Karena apa? Karena sudah lembab. Kita sebut dengan kelembaban atau moisture. Soil moisture ya. Jadi ngukurnya itu tadi ya sudah hujannya tadi, maka kemudian kita juga sudah mulai tambahkan lagi dengan kelembaban. Nah, teori kelembaban tanah atau saturated dan unsaturated. Saturated itu jenuh air, unsaturated tidak jenuh air. Ya. Jadi kalau digambarkan kan ini permukaan, ya, ini muka air kan, gini kan, hujan masuk tuh kan. Kalau pertama hujan, ini kamu bayangkan yang punya sumur kan, saya lihat kan, yang lu, oh enggak Pak, sumur saya nggak pernah dilihatin ya itu. Coba tanya ya, kalau pas musim hujan, siapa ya? Itu Rehan ya, yang rumahnya ada sumur kan. Kalau musim hujan kan sumurnya dalam, kan? Musim kau semuanya dalam kan. Ya, tapi kalau musim hujan semuanya dangkal kan, sebetulnya ini gitu. Ya, yang masuk ini kan, ini kan yang mengisi kan, mengisi dan oke, jadi, nah kalau musim kemarau ini dry kondisinya. Kalau musim hujan ini moisture, lembab, ya, lembab ya. Jadi, ya, jadi semakin lembab, jadi posisinya gini, kering, lembab, jenuh. Jadi ada istilah disebut dengan jenuh air. Kalau jenuh air itu artinya seluruhnya udah terkena air. Tapi karena bicara jenis tanah, kan tidak semua begitu hujan dia langsung masuk, ya. Tertahan dulu kan, jadi berbesar gini kan melalui pori-pori tanah. Nah, begitu hujan makin deras, ya, hujan makin deras, ini kan masuknya sama kan? Jadi hujan makin deras maka akan juga mengalir. Kenapa? Tidak sempat masuk ke dalam tanah. Makanya hujan yang lama itulah yang lebih menaikkan muka air tanah. Karena Pak masuknya kan pelan-pelan, ya. Apa hujannya besar, ya. Karena Pak proses masuknya proses infiltrasi itu sangat tergantung dari nilai yang ada di atas ini, ya. Tuh, kira-kira begitu. Kalau jenuh kan jenuh itu tidak jenuh dulu segini kan, terus ini kan turun lagi kan baru jenuh kedua, jenuh ketiga, jenuh keempat. Kalau hujannya 15 menit, nanti cara ngitung infiltrasi itu kan dengan doubling infiltrometer, nanti kan ada praktikum, itu kan diukur berapa lama waktu air masuk ke dalam tanah, ya. Ada yang mungkin 15 menit kan ada volume, oke, ada volumenya, ya. Jadi di sini ada. Oh, ada nanti di bawah lah satu-satu aja ya. Tapi nanti kita jelasin ya bahwa dengan itu tadi, oke, ya. Jangan jauh bawah di banget, oke. Jadi maksimum air masuk rata-rata namanya radioinfiltrasi. Maksimum kapasitas ada bedanya ya. Ada infiltration capacity, ada breath capacity. Jadi kalau bicara infiltration capacity itu air yang dalam tanah. Tapi kalau oleh tanah keseluruhan disebut dengan breath capacity atau nanti berbanding dengan luas. Oke. Nah, tadi ya bagaimana cara menghitung radioinfiltrasi yang tadi ya. Jadi radioinfiltrasi ya, ini lanjut nih kan adalah ya
kemampuan tanah untuk mengabsorb ataupun menyerap air hujan tadi. Satuan laju, satuan laju adalah milimeter per satuan waktu. Data curah hujan kamu tadi masih satuannya milimeter, berarti belum laju. Ya, berarti hujannya sendiri belum laju, masih di rumah lagi. Kemudian alat untuk mengukurnya, alat mengukurnya disebut dengan infiltrometer, alat mengukurnya. Dan jika hujan, ini tadi jangan lebih besar daripada infiltrasi, maka terjadilah aliran permukaan. Oke, ya. Ini ya. Nah, oke. Kemudian laju infiltrasi berhubungan dengan nilai konduktivitas hidrolik atau nilai permeabilitas tanah. Semakin permeable, semakin mudah. Semakin besar, semakin impermeable, dia semakin kecil. Kemarin aku sekarang sama aku ini. Ya. Tuh. Nah, terus kemudian nanti bagaimana cara menentukan hidrolik konduktivitas nilai kata itu, ya. Kemudian untuk menentukan ukuran dan bentuk dari, jadi sangat tergantung dari pore space, ya, dan viskositasnya. Karena viskositasnya sama, yaitu air, maka dia tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah pore space, ya, atau ya ini hydraulic conductivity ataupun kenapa disebutnya hydraulic conductivity? Karena tergantung dari kemiringan. Hydraulic conduct, mengalir, ya, kira-kira begitu. Oke, dan nanti hydraulic gradient, ya, di dalam satuan area tegak lurus terhadap arah aliran. Makanya dalam teori air tanah dangkal, muka air tanah itu sama dengan kemiringan. Jadi kalau kamu nemu sumur di sana 10, gitu ya, tempat lain juga di jarak yang sama itu tidak akan berbeda jauh, 10 atau 9,5, ya. Ya. Ini juga geologi kan sih? Sudah geologi. Iya Pak ya. Ya. Oke ya. Jadi si hidrolik gradient tadi itu ya, satuannya nih. Satuannya adalah satuan waktu, ya. Di bawah satuannya waktu, ya. Jadi kita lihat cara menghitungnya. Oke. Nah, yang saya sampaikan tadi, ya. Karena dia gradien itu kan kemiringan. Ya, karena dia gradien, maka ya semakin miring, ini ada kemungkinan kan, kalau dia bisa meresapkan, gitu ya, maka dia akan masuk, kemudian akan banyak mengalir. Ya, tapi kalau lereng ini kan kalian belajar kan, kalau banyak tanaman, ya, maka air akan masuk ke dalam tanah. Tapi kalau tanahnya gundul, maka terjadi erosi dulu, longsor nanti. Erosi dulu kan, erosi dulu baru kemudian terjadi longsor. Kenapa terjadi longsor? Karena proses masuknya air ke dalam tanah begitu gundul lebih cepat dibandingkan dengan ketika dia ada tanaman kan. Jadi kalau ada tanaman maksudnya kan pelan-pelan tuh, ya. Lalu baru dia stabil. Tapi kalau misalnya cepat, maka dia merubah nanti di dalam geoteknik kita sebut dengan nilai tadi, nilai kohesi dan nilai sudut geser dalam. Itu yang berubah. Ya. Jadi hujan penyebabnya. Oke, tapi dalam air tanah, ya, yang semakin dari tadi gradiennya semakin besar. Kalau dia semakin lereng, semakin curam, infiltrasinya juga akan menjadi kecil kan. Kalau semakin curam infiltrasinya, karena dia tidak sempat masuk. Ya. Sama kalau dia miring banget, jadi yang ideal tentu ada miring yang ideal. Kalau miring sekali, ya, cara untuk memasukkan infiltrasi adalah melakukan penanaman. Penanaman ini adalah menahan laju hujan untuk tidak datang secara bersama-sama. Jadi memperlambat, ya. Kalau masuknya lambat, karena gambar yang tadi ini, kan angkanya sama. Tapi kalau dia miring banget, ya dia terjadi erosi, terus lama-lama terjadi longsor. Oke. Kemudian ini degree of saturation, ya. Ini kalau di datar, yaitu semakin lama, ya, the more saturated is lost material, jadi kalau semakin material pas, itu maka akan semakin jenuh, akan mudah jenuh airnya, kira-kira begitu. Nah, yang kita bayangkan adalah yang sederhananya kan busa dengan
batu bata kan. Kalau busa ini juga menyerap air. Batu bata kan bedanya apa? Ini cepat basah kan, ini lambat tapi kapasitasnya jadi lebih besar. Ya, ini bedanya situ kan. Nah, filosofi ini kemudian digunakan oleh geologi. Ya, yang diukurnya apa? Yang diukur apa? Dari porositas. Jadi kan benarnya porositas. Yang kalian bayangkan kan gini, kalau busa lebih poros dibandingkan dengan batu bata. Berarti yang membedakan ya, yang membedakan banyaknya air resapan itu adalah angka pori. Kan kita gitu kan. Di geologi teknik nanti belajar angka pori, sekarang itu angka pori. Semakin besar angka porinya, semakin besar potensi infiltrasi. Artinya apa? Tadi itu pagi, untuk tahu parameter geoteknik maka diuji lab kan. Tapi yang kalian bayangkan di sini, begitu angka porinya besar, kalian membayangkan, oh seperti busa, resapannya semakin banyak, kira-kira begitu. Oke. Nah, gambarnya seperti ini kan. Ini kan pertama kali hujan, ini bukan silok ya. Coba kayak silok gambarnya silok. Ya kan? Ini kan masuk pertama kan begini kan. Lama-lama kan dia tergantung turun kan. Ini kan butir panas tadi. Dari sini air pertama mengisi kan begitu hujan turun, jenuh dulu kan, penuh dulu kan, baru kemudian turun secara perlahan kan. Ya. Di gambaran fisika. Makanya kalau dia deras langsung di sini kan. Tapi kalau dia pelan langsungnya kan jadi ini ngebayanginnya ini hujan sangat deras, ini sedang, ini hujan kecil tapi lama. Durasinya lama kan. Karena masuknya perlahan kan. Ya, masuk terus. Jadi burutin lah kamu bayangin kan. Burut gitu kan. Kalau yang ini langsung sekaligus. Ya. Ini membayangkan ini curah hujannya intensitas tinggi, durasinya pendek. Kita bisa dianggap kan, curah hujan besar, waktunya pendek. Ya. Yang ini curah hujan sedang atau curah hujan besar, waktunya lama. Yang ini curah hujan kecil, waktunya lama. Ya. Nah nanti besar kecilnya itu juga bisa kita tentukan. Nanti ideologi yang disebut dengan nanti laju intensity durasi function, cara ngitungnya seperti apa. Oke. Nah ini kan kamu bayangkan kan, kemudian kan seperti itu kan. Ini kan sebetulnya ya, ini kan tanahnya yang hujan. Yang tadi itu, ini ketika hujan deras, ya, bayanginnya hujan deras, maka yang terbentuk yang itu. Jadi gambar ini, ya, untuk kondisi yang nomor satu tadi. Kan semakin deras, maka ada yang masuk dan oke. Nah, ini kan tadi dijelasin ya. Jadi semakin banyak vegetasi, ya, more vegetation, slower infiltration. Ya, ketika banyak vegetasi di atasnya, infiltrasinya memperlambat. Makanya kemudian kenapa manfaat tanah tadi? Ya, semakin lambat infiltrasi, semakin banyak air yang masuk ke dalam tanah. Semakin banyak air masuk ke dalam tanah, maka air tanah akan semakin dangkal. Dan ketika musim kemarau, dia akan rilis kan. Itu nanti hubungannya di kuliah kemarin kan hubungan antara air sungai dengan air tanah. Di musim kemarau itu suplai berasal dari air tanah kan? Masuk ke dalam sungai, makanya disebut dengan base flow, aliran dasar. Pada saat kemarau, nanti hubungannya dengan di bulan Mei itu kan tidak ada hujan kan, tapi kenapa air sungai masih ada? Itu nanti hubungannya kalau kalian buat nanti misalkan skripsi tentang hubungan antara litol dan sebagainya, oh ternyata atas semakin korup, nanti bedakan lagi tuh. Ya, oh di bulan-bulan tertentu meskipun artinya hujan yang jatuh di bulan Desember itu baru sampai ke sungai itu di bulan Mei, karena di bulan Mei baru pada air. Artinya perkolasi yang saya jelaskan tadi itu baru muncul setelah sekian lama. Itu disebut dengan time lag. Ya. Jadi upaya untuk menahan air di dalam tanah, ya, fungsinya adalah untuk mendapatkan air dari sungai. Lama waktunya dari hujan sampai ke air sungai itu time lag. Jadi semakin panjang time lag waktu yang kita hitung, ya, artinya semakin besar juga potensi air di dalam tanah dan semakin aman juga ketika di musim kemarau. Itu filosofi yang nanti hitungnya akan cukup banyak dan menarik. Karena hubungannya apa dengan luasan infiltrasi, ya, luasan infiltrasi. Jadi dari sini mulai terbayangkan bahwa
Nah, nanti hubungannya dengan misalkan nanti di geoinformasi ada hubungan antara laju infiltrasi. Kalau luasannya berupa tutupan lahan, nilai infiltrasinya adalah X. Kalau dari mana? Dari perbandingan. Yang saya perlihatkan di bagian-bagian terakhir. Oke. Nah, ini ya, berarti ini nggak ada lagi infiltrasi kan? Kalau dalam seperti ini, maka semua menjadi oh, ketika tidak ada infiltrasi, maka air tanah juga tidak ada. Ya, semakin kecil. Untuk di daerah padat penduduk, kemudian ada disebut dengan rainwater harvesting. Itulah buat biopori ya. Nah, gitu. Jadi biopori itu, dan ini kan nggak mungkin kan? Nah, kalau bentuknya seperti ini masih mungkin air masuk. Oleh karena itu, dengan membangun ini gitu ya, kemudian dengan membangun sumur resapan itu air dimasukkan. Ya, malah sekarang ada disebut dengan green bullying dan sebagainya. Itu intinya satu sebetulnya. Dengan kepadatan seperti ini air tidak bisa masuk, maka upaya masuk air dengan berbagai cara. Buat sumur resapan ya, kecil-kecil itu dan seterusnya. Itu filosofinya. Karena apa? Sumber air sungai itu air tanah. Kalau kita dengan kondisi seperti ini tidak bisa lagi menaikkan air tanah, ya. Maka harus dibuat beberapa strategi ya. Karena apa? Tidak ada investasi, maka tidak ada air tanah. Oke. Nah, jadi di musim hujan infiltrasi naik, di musim kemarau infiltrasi turun. Karena apa? Sumbernya cuma hujan itu. Oke. Ini cara untuk menguji kalian ketika buat model nanti. Model resapan air tanah misalkan. Oke. Nah, faktor lainnya adalah ya. Faktor lainnya adalah tentu saja saturasi ya. Saturasinya yang kemudian kalau di musim di negara 4 musim itu adalah salju. Ketika di musim dingin juga infiltrasi kecil karena airnya mau berputih. Kalau di kita nggak masalah. Kemudian yang masalah infiltrasi adalah kualitas. Ya. Jadi sekarang ada istilah hujan asam misalnya. Itu sebetulnya udah mau jadi permasalahan karena ada yang masuk juga belum tentu baik. Nah yang akan kita lihat, kalian tadi kan bocor hujan per tahun kan, hubungannya ini. Seasonal change, apakah betul ya? Jumlah curah hujannya itu kan minggu depan dibahas dari data hujannya, hujan tetap sama, tetapi musimnya berubah, ya. Misalkan di musim di bulan A lebih banyak, di bulan tahun tadi kan diuji coba ya, ternyata Desember paling banyak, tetapi puncak hujannya yang 109, yang 107. Itu kan berarti ada perubahan kan untuk hujan maksimumnya. Tapi totalnya masih tetap banyak gitu kan. Oke, oke. Nah, ini yang disebut dengan invertrometer. Ya. Jadi cara untuk menguji banyaknya masuknya air eh, ke dalam tanah itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah untuk flooding type invertrometer ada dua, single invertrometer sama doubling invertrometer. Kita sudah punya yang doubling invertrometer. Dan yang terakhir dah kita bisa juga membuat simulator rainfall. Ini kalau melihat ini itu ada di lab sipil di yang belakang. Itu tahun waktu saya teknik sipil di arah ini simulator rainfall 2011 atau 2012, mudah-mudahan masih bagus. Karena saya udah. Nah ini yang single, ini yang double. Nah kita akan menggunakan yang ini nanti. Doubling invertrometer. Kalau dulu masukin yang tengah itu agak sulit ya, ada caranya. Nah, ini yang single kita tidak bahas karena kita sudah punya yang double ya, yang double tentu saja lebih bagus. Oke. Nah, jadi
Dan boiling interferometer ini pada umumnya banyak digunakan untuk flooding, ya. Artinya flooding itu kan pengisian air. Jadi berapa sih air yang masuk yang mungkin sampai ke dalam tanah. Ini cara memasangnya dari data domestic directment, ya, jadi tanpa tanah minimal 15 cm. Jadi pada saat kamu kita memasang kanal tadi, ya itu minimal masuknya 15 cm ke dalam tanah ini. Tapi poinnya adalah pada saat kita mengisi dengan air, jangan sampai airnya berembus dari pinggir, kan? Karena kita ngeliat air masuk ke dalam tanah, kan nanti dipasang tuh, klik, ya. Oh, jadi kalau pada saat dipasang ini, nah, jangan sampai air keluar dari pinggir tanah ini, ya. Jangan sampai air keluar dari itu kira-kira. Oke. Nah, ini cara masangnya, ya. Oke, dimasukin 15 cm, kemudian nanti cara ngitungnya. Cara ngitungnya nanti di praktikum itu. Tapi poinnya begini, ya. Nah, ini kan tubnya, ya, dimasukin. Ini kan air masuk ke dalam tanah. Jadi di dalam praktikum apa yang dibayangkan, ini kan hujan, nih. Hujannya ditranslate menjadi milimeter. Ini kan air yang masuk ada milimeter itu harus diukur, ya. Sebelum kan masukkan itu diukur dulu berapa. Saya kan pakai ember, itu kita pakai gelas ukur, ya. Ukur dimasukin, kan, itu berapa lama? Karena kita perlu laju. Laju itu volume yang masuk pada satuan waktu. Nah, kalau kamu nggak tahu yang dimasukin, nggak tahu, kan, nggak dapat besaran infiltrasinya. Makanya air yang dimasukkan itu dihitung. Nah, fisikalnya air yang milimeter itu adalah air hujan, kan. Jadi kita bisa membayangkan berapa milimeter hujan yang masuk yang bisa tetap masuk ke dalam tanah. Gitu. Berapa lama kan waktunya? Nah, sementara tadi kita punya hujannya tahun harian, ya. Berarti harus dirubah dulu dalam satuan jam, kan. Ini mungkin menit, kan. Gitu, kan. Makanya nanti disebut dengan IDF, merubah data curah hujan harian kalian menjadi data curah hujan jam-jam. Itu pendekatan, ya, karena tidak diukur langsung. Ada beberapa pendekatan. Karena Pak, laju infiltrasi itu bukan hujan harian, tetapi hujan jam-jaman. Nah, kalau kamu praktikum kan isi itu kan nggak seharian, kan? Ya. Itu. Jadi sekarang sudah merubah paradigma yang tadinya curah hujan harian, karena untuk tahu infiltrasi adalah hujan jam-jaman, maka kita harus merubah data hujan harian menjadi jam-jaman. Cara yang paling mudah dibagi 24 jam. Ya, itu yang paling mudah, kan. Artinya kalau 107 mm dibagi 12 berapa tuh? Kayak 24, kan? Itu. Iya, kan 24 jam. 24 berapa angkanya? Tapi pertanyaannya, apakah 24 jam itu hujan? Enggak, kan? Pasti ada hujan di jam-jam tertentu kemudian dia berhenti. Contohnya kalau hujan kejadian kan paling hujan semalam, kan? Dan kita nyebut hujan kalau hujan. Kan itu angka 107 itu dari jam 8 pagi ke jam 8 pagi berikutnya. Tapi hujannya yang kamu rasakan itu kan mungkin di jam 5 sore. Ya, dari jam 4 sampai jam 7 malam. Berarti harusnya nggak dibagi 24. Harusnya dibagi 3 jam. Nah, kan berarti mencari pembagi, kan. Berapa lama nih hujan? Nah, itu yang disebut dengan nanti kita satu kuliah tadi saya kali di intensity durasi function. Merubah data curah hujan menjadi data curah hujan harian, data curah hujan jam-jaman. Karena apa? Yang kamu hitung di sini di investasi itu hujan jam-jaman. Mungkin praktikum kamu harus setengah jam, nggak sampai 1 jam, kan? Tapi dari situ tahu bahwa yang masuk itu berapa milimeter. Nah, dari model yang tadi itu, dari model IDF tadi, kita bisa menghitung berapa curah hujan yang bisa masuk. Misalnya itu akan menjadi aliran permukaan. Oke, clear, ya? Ada yang mau nanya dulu? Mau nanya yang kuliah tadi juga, tadi kan pas kuliah geologi teknik gak sempat nanya, ya.
Beda. Oke, ya. Nah, ini membandingkannya. Jadi ini adalah air yang tersimpan di dalam tanah. Storage kan? Nanti ada tiga disebut dengan storage activity. Jadi ini hujan. Hujan. Pertanyaannya kan, bagaimana cara menghitung jumlah air yang tersimpan di dalam tanah? Yang pertama, sumbernya cuma satu, yaitu curah hujan. P, ya, precipitation. Pertama, dia mengalir di permukaan. Oke. Kemudian dia perkolasi mengalir ke timah sebelah, ke air sebelah. Ketiga, menguap. Keempat, penguapan dari tanaman. Oke. Jadi, ketika kita ingin menghitung berapa jumlah air yang masuk di dalam, kalau tadi kan dalam satu kejadian, satu kali pengukuran. Tapi kalau ini overall, ya. Overall berarti dia ada di permukaan, ya. Karena itu hanya gini. Tadi saya katakan misalnya kamu dapat dari 107 dalam 1 jam itu yang jadi infiltrasi, ya, 3 jam itu angkanya di 20 mm. 20 milimeter itu begitu itu 1 jam, ya. 20 milimeter 1 jam. Dikonversi lagi karena bukan volume. Kamu kan itu volume. Dikonversi lagi, katakanlah jadi 200 mm. Ketika kamu uji infiltrasi, ternyata hanya 100 mm yang masuk. Berarti yang 100 mm itu akan menjadi runoff kan? Sudah terjadi. Nah, itu yang menghubungkan antara curah hujan yang kita pelajari dengan air permukaan tadi. Ya. Terus kemudian yang disebut dengan derivatifnya sebagai yang kita tahu jumlah tersimpan di dalam change in storage, ya. Oke, nah ini adalah model dari rainfall simulatornya, ya. Hujan dimasukkan pakai nozzle, kemudian terjadi surface runoff, kemudian diplot dan berapa air yang terukur dari bawah. Ini jenis tanahnya bisa dicoba-coba, ya, tergantung dari kondisi yang memang di lapangan tadi. Oke. Nah, sekarang persamaan tidak akan. Jadi bagaimana cara menginterpretasi itu ada banyak persamaan, ya. Ini biasanya nanti di praktikum. Jadi nanti kalian dari sana itu kan dapat data dari interpretasi baru diolah, ya. Ada persamaan Horton, persamaan Philip, ada banyak persamaan. Nanti dapatlah radio interpretasi. Ini dilakukan di praktikum, ya. Cara mendapatkan si nilai infiltrasi di daerah tersebut, kayak gitu. Oke. Nah, untuk membandingkan antara infiltrasi, ya, dengan runoff, ya, dibuatlah yang disebut dengan infiltration index. Nah, ada dua, kita bisa P index atau WEG index, ya. Nah, ini umumnya, jadi infiltrasi di sini yang kita bahas lebih banyak digunakan untuk indeks banjir. Sementara nanti di hidrogeologi kita gunakan untuk indeks aliran air tanah. Oke. Nah, jadi gambarnya seperti ini, ya. Ini indeksnya. Jadi hujan yang tadi itu kan, ini hujan nih. Nah, ini yang masuk ini kan di angka ini kan. Jam, hujan dalam ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ini besar hujan milimeternya. Yang masuk ke dalam tanah, ya, dalam 1 jam itu hanya sekian mili. Ini garis kemampuan yang masuk ke dalam tanah. Katakanlah kalau saya tuliskan, ya. Oke. Ini 1 misalkan, ya. Ini 2, 3, 4, 5. Ini batas ini adalah misalkan 10 mm per jam, ya. Ya. Jadi ya, batas ini yang bisa masuk, ya, ketika hujannya di bawah 10 mili yang masuk besar ini. Kalau 10 katakan 8. Oke. Jadi meskipun hujannya, ya, ini kalau 10, 20, 30 misalkan, ya, ini 40 mili. Ya. Jadi meskipun hujannya 40 mili, tapi yang masuk tetap hanya 10 mili. Artinya gambar yang ini yang menjadi aliran permukaan.
Jadi ada permukaan. Jadi ketika hujan sekian lama pun yang masuk ke sumur karena kapasitas maksimumnya adalah 10 mili. Nah, tujuan dari uji infiltrasi itu mencari ya, kalau ini untuk banjir, tapi untuk air tanah nanti kalau yang masuk 10 mili kali satuan waktu, maka kita bisa tahu estimasi air yang tersedia di dalam tanah berapa banyak. Itu estimasi kita ya, prediksinya. Tapi kalau di sini justru ketika lebih dari itu maka akan terjadi limpasan air permukaan. Oke. Terus, nah apa yang penyebabnya kan? Kita selalu bicarakan uji infiltrasi kan satu kejadian. Tapi ketika kita ingin menghitung luasan air tanah satu kawasan, maka kita harus melihat jenis tanah, tanaman penutup dan kelembaban tanah gitu ya. Sehingga aplikasi ketika menggunakan P-index ini untuk menghitung hujan deras berapa yang bisa menyebabkan banjir. Itu di poin tersebut. Oke. Nah, ini cara menghitungnya ya. Jadi R itu curah hujan dalam sentimeter untuk hujan. Nah, ini kita akan pelajari nanti di kuliah perhitungan data hujan kemarin tadi. Kemudian koefisien ya. Nah, koefisiennya tergantung dari jenis tanah. Makanya kemudian ada beberapa tabel Monod, tabel Talbot, beberapa metode yang digunakan. Oke, sehingga ya ini estimasi maksimum correlation performance atas data, indeksnya adalah tadi. Jika tidak ada data, maka digunakan angka 0,1 cm atau 10 mm ya, dapat kita asumsikan. Oke, ini W indeksnya. Jadi ya, nah untuk hidrogeologi kita banyak menggunakan W index karena kita banyak menghitung berapa banyak air yang masuk ke dalam tanah. Ya. Jadi hujan nanti dikurangi dengan runoff, dikurangi dengan inception, kemudian dibagi dengan periodenya. Sehingga pertamanya ada seperti ini. Ya. Ya. Dalam beberapa software sudah ada, software Modflow misalkan, itu bisa dihitung langsung, tidak bisa menghitung. Tapi kalau sejauh ini belum ada mahasiswa yang mau menghitung kapasitas infiltrasi di daerah penelitian. Ini belum ada. Jadi baru misalkan 2020 ini Carmila itu tentang interaksi air laut. Terus Rean 2019 tentang pencemaran air tanah yang ada E. coli. Nah, ini belum. Nah, ini memang ada satu mahasiswa S2 saya di tambang, dia menghitung untuk laju erosi di areal reklamasi pasca tambang. Jadi sebetulnya berapa, tapi dia bukan ke air tanahnya, tapi ke strategi untuk penanamannya dari erosi, dari hujan ekstrim yang dipakai. Ya. Nah sementara kalau ini kan untuk penggunaan air di masyarakat. Jadi kalau di suatu daerah misalkan tidak punya, maka tadi yang rumahnya, yang namanya kayak itu kan kamu bisa berlakukan di rumah. Kamu lihat, itu rumahnya. Rumah dia itu ternyata ada kalau di musim hujan itu banyak orang kena muntaber ataupun diare. Berarti kan itu ada air tercemar kan. Nah dari situlah kemudian dia melihat apakah ada terjadi pencemaran air tanah. Nah, indikasi pencemaran air dengan bakteri E. coli. Dan ternyata betul. Hipotesanya di situ. Begitu ngobrol dengan saya, Pak, saya mau di tempat saya. Terus oke, mulai gini, kalau indikasi tercemarnya air tanah itu adalah dengan bakteri E. coli, lihat di data yang orang terkena muntaber ataupun sakit perut. Itu kan kadang-kadang ada tren ya di bulan batu. Karena apa? Ada kebiasaan masyarakat yang gini juga gitu. Kalau rumah di komplek kamu semua sudah menggunakan air minum dan kemasan, maka hipotesanya gugur kan? Ini orang yang menggunakan air sumur, jadi tidak ada air dalam kemasan, ya. Karena kalau dalam kemasan sudah clear lah, ya pasti sudah bebas bakteri. Tapi kalau data pertama foto ternyata di kompleks, kita kan mapping nih,
ini nggak ada dalam kemasan, semua produk menggunakan air sumur. Nah itu ada peluang, tanya karena ada kejadian muntaber dan sebagainya. Itu peluangnya akan muncul. Ya. Jadi benar nggak itu pencemaran air tanah? Ya. Kenapa terjadi pencemaran air tanah? Karena misalkan di tempat layan itu antara septic tank dengan sumur itu sudah tidak memenuhi kaidah kesehatan. Harusnya 15 hektar misalkan ternyata hampir semua itu kurang karena terbatasnya lahan gitu. Ya. Nah, itu yang kemudian ya bisa jadi bahan dari riset gitu. Jadi ini belum pernah dilakukan yang sebetulnya kalau mau kita lakukan ya itu bisa digunakan untuk mengubah beberapa parameter. Oke, saya selesai dulu semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya ini kalau hujan ekstrim ya, evapotranspiration, ya. Kemudian surface ini adalah ini disebut dengan intersection loss. Jadi pada saat air masuk ke dalam tanah, nanti kalau kita buat air tanah, bisa jadi dia berpindah ke tempat lain. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu di inception loss ya. Oke, saya selesai karena beberapa waktunya. Tinggal 2 menit lagi ya, biar kalian bisa sempat istirahat. Oke, nah ini komponen rocknya ya ada banyak ya, surface dan nya. Oke, sampai nanti ada Decanov dan base flow, mereka ada begitu. Ini komponen runoff-nya, jadi kalau bicara komponen runoff nih ya, hujan masuk ya, jadi masuk infiltrasi, berperkolasi, mengalir dalam tanah tersebut jadi interflow. Terus hujan juga depression storage, jadi yang paling mudah itu ada bendung, embung, makanya kemudian kayak di OP itu kan buat embung, ya. Itu salah satunya adalah untuk mencegah si overland flow tadi itu. Jadi kalau di dalam ini komponennya semua ya, air hujan masuk, mengalir, kemudian dari permukaan. Kalau masuk saja interpretasi, tapi kalau dia bergerak menjadi perkolasi, tapi kalau dia membentuk ketebalan, maka dia menjadi interflow. Dan ketika yang disebut besok tadi di musim kemarau, yang tetap ada aliran air di sungai. Oke. Oke, ya, ini untuk tentang air permukaan ya, subsurface landfall. Kalian bisa baca, nah ini gambar seperti ini mudahnya, ya. Oke, jadi terjadi hujan masuk infiltrasi. Ini adalah muka airnya, ini adalah muka air tanahnya. Jadi muka tanah itu adalah kedalaman. Kalau kamu ukur di sumur, begitu kamu nemu air, itu disebut dengan muka air tanah. Muka air dalam tanah. Dan itu kalau kamu ukur dengan sungai, in general dia akan lebih tinggi. Ya. Karena apa? Air tanah masuk ke dalam sungai. Ya. Jadi kalau buat peta air tanah, nanti sungai itu jangan sampai kalau buat peta air tanah nggak bisa melewati sungai. Itu harus berhenti di sungai. Ya. Seperti itu. Besok minggu depan kita bahas. Ini cara membaginya ada runoff sama runoff. Faktornya adalah iklim dan ini hujan yang tadi itu ya. Kalau tadi kan hujan tahunan, nanti harus kita bagi juga tipe hujannya apa, bagaimana intensitasnya, bagaimana lamanya, apakah terjadi peningkatan dan sebagainya. Dan terakhir adalah nanti bicara dari watershed ya. Sempat dibahas di regional kemarin. Tapi ini kita bahas lagi detailnya, langsung dipraktekkan dari peta aliran air tanah yang dari topografi kita lakukan nanti. Oke, ini penjelasan bagaimana faktor-faktor penyebabnya dan seterusnya. Ukuran yang terpenting ini sudah pernah dibahas sedikit ya. Nanti kita cara ngitungnya. Jadi cara ngitungnya adalah besar yang debit dalam cadangan tergantung dari total curah hujan, total infiltrasi, dan ini kan tadi, ingat kan? Yang tadi di kuliah tadi kan, yang dihitung dari resapan ke dalam air tanah. Oke, itu kuliahnya habis. Ada yang nanya atau udah kecapean? Oke, ya. Dibaca dulu, nanti minggu depan kita bahas ya.
Oke. Demikian. Kalau nggak ada silahkan break karena jam 1 ya Mal ya. Terus itu Bu Rani nunggu untuk yang persiapan